Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Ki Ageng Tirto. Ki Ageng Tirto atau Syekh Abdurrahman merupakan sosok yang dianggap wali. Sebab apa dilakukannya di masa lampau membuat masyarakat desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Grobogan tak pernah kekurangan air. Juru kunci makam Ki Ageng Tirto mengatakan Syekh Abdurrahman merupakan tokoh yang berjasa membuat desa Karangasem berlimpah air bersih. Di musim kemarau seperti apapun, desa Karangasem tak pernah kekeringan. Warga selalu memiliki air untuk kebutuhan sehari-hari maupun pengairan tanaman. Tidak pernah kekeringan, air selalu ada dalam kondisi kemarau seperti apapun, ujarnya. Juru kunci makam Ki Ageng Tirto menceritakan dahulu kala Karangasem dan sekitarnya merupakan daerah tandus. Kemudian Ki Ageng Tirto bersama Sunan Prawoto dan sejumlah tokoh lain mengalirkan mata air dari Gunung Muria. Sunan Prawoto mengatakan yang usahanya besar dapat aliran besar, yang usahanya kecil dapatnya kecil. Kebetulan Ki Ageng Tirto usahanya besar. Beberapa tokoh yang turut serta mencari sumber air itu yakni Ki Ageng Berjo, Ki Ageng Grantil, Ki Ageng Ngebring, Ki Ageng Suruhan, Ki Ageng Kajengan. Atas jasa mereka, desa-desa di sekitar Karangasem juga memiliki air yang melimpah. Di Karangasem sendiri ada tempat bernama Ngesong yang merupakan pusat mata air dari Gunung Muria. Disitulah debit air dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, dengan Karangasem mendapat debit terbesar. Kades Karangasem mengatakan sawah warganya kira-kira seluas 549 hektar tidak pernah kekeringan. Desa berpenduduk 10.459 orang itu selalu memiliki air melimpah. Di komplek makam tersebut terdapat pula musola dan sebuah joglo. Makam itu juga memiliki parkir yang cukup luas, beberapa pohon beringin besar dan cemara yang rindang. Meski di siang bolong, cuaca di komplek makam ini selalu terasa sejuk. Di sana juga terdapat warung yang dijaga juru kunci makam. Selain makam Ki Ageng Tirto, di jungkupnya juga terdapat makam istri dan sahabatnya. Di komplek makam itu juga terdapat bagian silsilah Ki Ageng Tirto. Menurut juru kunci makam Ki Ageng Tirto, makam tokoh penyebar Islam itu masih ramai dikunjungi saat liburan. Selain dari Grobogan sendiri, penziarah juga dari beberapa daerah sekitar. Selain pada hari libur, makam ini juga ramai saat memperingati haulnya, yakni setiap tanggal 8 bulan Maulid penanggalan Jawa atau 8 Rabiul Awal penanggalan Islam. Masyarakat setempat beramai-ramai mendatangi makam dalam rangka sedekah bumi. Hari lain yang juga menjadi hari penting yakni setiap malam Kamis Pahing, sejumlah warga setempat akan membaca bacaan wirid dan zikir Rotib Al-Haddad. Setiap malam Kamis Pahing ada pembacaan Rotib Al-Haddad kira-kira sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Kamisnya atau siangnya ada pembacaan Al-Quran kira-kira yang ikut 60 orang, ujarnya. Dalam versi lain, Ki Ageng Tirto atau Syekh Abdurrahman, dia adalah salah satu penyebar agama Islam yang berasal dari Persia. Dia beristrikan Putri Sekar Ayu dari kerajaan Majapahit. Daerah penyebarannya meliputi sekitar Wirosari, Pati, dan Blora. Ki Ageng Tirto wafat sekitar tahun 900 Hijriah. Setiap tanggal 8 Maulid penanggalan Jawa diadakan Haul Akbar untuk mengenang beliau. Makamnya terletak di desa Karangasem, Kecamatan Wirosari. Tak jauh dari makamnya terdapat sendang Majapahit dan sendang Ngesong. Sendang tersebut adalah karomah Ki Ageng Tirto.
Dalam silsilah Ki Ageng Tirto, beliau masih merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, yang masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Getas Pendowo, yang makamnya juga berada di Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Tirto seorang wali yang mempunyai karomah yang sangat luar biasa, yang bisa membuat wilayah yang dulunya kering kerontang bisa menjadi melimpah air, dan setiap musim kemarau desa Karangasem tidak akan pernah kekeringan dan tanahnya menjadi subur berkat perjuangan Ki Ageng Tirto yang mendapatkan izin dari Sunan Muria dan Sunan Prawoto untuk mengalirkan air dari Gunung Muria sampai ke desa Karangasem dengan dua pusaka, yaitu Patrem dan Landak Putih. Ki Ageng Tirto seorang wali yang mempunyai karomah yang sangat luar biasa, yang bisa membuat wilayah yang dulunya kering kerontang bisa menjadi melimpah air, dan setiap musim kemarau desa Karangasem tidak akan pernah kekeringan dan tanahnya menjadi subur berkat perjuangan Ki Ageng Tirto yang mendapatkan izin dari Sunan Muria dan Sunan Prawoto untuk mengalirkan air dari Gunung Muria sampai ke desa Karangasem dengan dua pusaka, yaitu Patrem dan Landak Putih. Beliau termasuk ulama besar dan wali yang berada di wilayah desa Karangasem dengan memberikan karomahnya untuk kesejahteraan warga desa Karangasem, khususnya mengenai kebutuhan air bagi warga setempat, sehingga air dari Muria bisa mengalir ke desa Karangasem. Dan sudah pantaslah warga Karangasem untuk memberikan penghormatan dan penghargaan, khususnya mengadakan ziarah haul, memberikan takzim dan ikroman pada beliau karena telah memberikan air dan membuat kesejahteraan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah suatu yang pasti terjadi. Namun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tahu kapan ajal menjemput hidup kita. Usia serta kondisi kesehatan tidak pernah bisa menjadi suatu patokan atas kematian, sehingga sebagai umat muslim yang baik kita harus siap untuk kapan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kematian akan menjadi pemutus segala kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Harta, kekayaan, jabatan, dan keluarga semuanya akan ditinggalkan, karena bekal yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan ke negeri akhirat hanyalah amal ibadah kita. Ada banyak hal yang dapat membantu kita di akhirat kelak, di antaranya seperti amalan-amalan selama di dunia hingga pahala ibadah yang kita lakukan. Dengan itu semua kita harus selalu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, rajin beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan barokahnya ziarah ke makam wali Allah, semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua dan membalasnya dengan penuh pahala dan berkah serta maghfirahnya, dengan harapan agar ibadah ziarah kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ziaratul maqbulatan atau ziarah yang diterima dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah sepenggal kisah wali Allah Ki Ageng Tirto atau Syekh Abdul Rahman. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.